حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب مختصر منهاج القاصدين كتاب الصوم وأسراره ومهماته وما يتعلق به. Di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, Imam Ibnu Qudamah menyampaikan tentang bab tentang puasa, rahasia puasa, dan hal-hal yang penting untuk dibahas di dalam bab ini. I'lam anna fis shaumi khasisatan, anna fis shaumi khasisatun laisat li ghairihi. Sesungguhnya puasa itu adalah ibadah yang istimewa, yang tidak terdapat keistimewaan ini di luar atau selain puasa. Keistimewaan ini tidak ada di ibadah yang lainnya. Wahia idhafatuhu ilallahi azza wa jalla haitsu yaqulu subhanahu as-sawmu li wa ana ajzi bihi wa kafa bihadhil idhafati syarafan kama syarufal baitu bi idhafatihi ilaihi fi qawlihi wa tahhir baitiya wa innama fadulas sawmu limaknayaini. Adapun keistimewaan saum, puasa, yang tidak ada keistimewaan itu terdapat pada ibadah yang lainnya, yaitu puasa khusus Allah Subhanahu wa taala disandarkan puasa tersebut kepada Allah. Setelah kalimat puasa ada Allah, ada kalimat Allah. Ini sangat jarang kita temukan dalam ibadah yang lainnya, seperti sholat, tidak ada sholat Allah, sholat ya untuk Allah, tidak ada. Zakat untuk Allah tidak ada. Tetapi kalau puasa itu as-saumuli, puasa itu milik Allah. Inilah kelebihan yang tidak ada di dalam ibadah yang lain. Di dalam hadis qudsi hal ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, as-saumuli, puasa itu adalah milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung membalas puasa ini. Maka cukuplah keistimewaan itu ada pada saat puasa disandarkan kepada Allah. Wa kafa bihadhil idhafati syarafan. Cukuplah menyandarkan ibadah puasa kepada Allah menjadi satu kemuliaan yang tidak ada kemuliaan itu di dalam ibadah yang lainnya. Sebagaimana di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyandarkan diri Allah kepada rumahnya. Seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj, Allah berfirman, wa tahhir baitiya. Wa tahhir baitiya, sucikanlah rumahku. Ka'bah itu adalah rumahnya Allah, Baitullah. Setiap kata-kata jika disandarkan kepada Allah, maka kata-kata sebelum
diri Allah itu sebelum lafzul jalalah, sebelum Allah Azza wa Jalla adalah mulia. Baitullah, rumah mulia, berarti rumah ini mulia. As-saumuli, puasa itu adalah milik Allah, berarti puasa sangat mulia. Kenapa puasa ini memiliki kelebihan? Maka di antara hikmahnya yang bisa diambil adalah ahaduhuma, yang pertama, annahu sirrun wa innama fadulas saumu bimaknayaini. Sesungguhnya puasa itu dianggap memiliki keistimewaan, tidak ada di dalam ibadah yang lain. Alasan yang pertama, ahaduhuma annahu sirrun wa amalun batin. Sesungguhnya puasa itu merupakan perbuatan rahasia. Karena seseorang bisa jadi tidak makan, tidak minum, tapi niatnya tidak berpuasa. Ada seseorang tidak kelihatan makan minumnya, ternyata dia bisa menyembunyikan makan minum itu di tempat yang lain. Makanya puasa itu ibadah yang sir, ibadah yang rahasia. Wa amalun batin, bahkan puasa ini tidak ada hubungannya dengan anggota badan, tidak ada gerakannya. Sholat ada gerakannya, harokah ada pergerakannya. Puasa tidak ada pergerakannya, puasa itu hanya menahan diri. Itulah kelebihan yang pertama. La yarahul khalqu wa la yadkhuluhu riya. Maka atas dasar ini seseorang yang berpuasa sulit untuk riya. La yarahul khalqu, manusia enggak bisa melihat puasa itu dia puasa atau tidak. Tidak bisa dibedakan puasa atau tidak, kecuali kalau ditanya. Bahkan yang ditanya pun bisa berbohong. Wala yadkhuluhu riyaun, dan juga orang berpuasa tidak bisa sulit untuk melakukan riya karena tersembunyi amalnya. Ini alasan pertama kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan puasa dan keistimewaannya dibandingkan dengan ibadah yang lain. Yang kedua, as-sani, yang kedua, annahu qahrun li'aduwillah. Karena puasa ini adalah mengalahkan musuh Allah. Puasa itu bisa mengalahkan musuh Allah. Musuh Allah adalah syaitan. Musuh Allah adalah iblis. Puasa itu bisa mengalahkan musuh Allah. Li'anna wasilatal aduwi asyahawat. Karena salah satu senjatanya musuh Allah ini atau setan ini, senjatanya adalah syahwat. Cara untuk melemahkan manusia, cara untuk setan dan iblis memerangi manusia adalah caranya dari syahwat. Wa innama taqwa asyahawatu bil akli wasyurbi. Syahwat itu akan semakin kuat kalau dia suka makan dan suka minum. Wa madamat ardus syahawati muhsibatan fasyayatinu yataraddaduna ila zalikal mar'a. Jika seandainya ladang syahwat ini subur, ladang syahwat ini subur dengan makan, ladang syahwat ini subur dengan minum, fasyayatinu, maka setan pun mudah sekali untuk berkunjung ke ladang ini, ke ladang atau diri yang makan dan minum terus ini, sangat mudah untuk mendatanginya. Wa bitarkis syahawati tadhiqu alaihim al-masalik. Dan ketika seorang hamba Allah meninggalkan syahwatnya untuk sementara waktu, terutama syahwat makan dan minum, maka tadhiqu alaihim al-masalik, maka sempitlah jalan menuju ladang itu, sempitlah menuju manusia tersebut.
untuk setan merasa sempit untuk mendatanginya. Makanya setiap hamba-hamba Allah yang berpuasa akan merasakan mudahnya untuk beribadah, mudahnya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fis shaumi akhbarun katsiratun tadullu ala fadlihi wa hiya masyhurah. Dan puasa ini tentunya sangat banyak hadis-hadisnya tentang kelebihannya, tentang rahasia-rahasianya yang sudah populer di kalangan kita. Faslun fi sunanis shaumi. Satu pasal, satu bab tentang sunnah puasa. Yustahabbus sahuru wa ta'khiruhu. Sunnah hukumnya untuk sahur. Siapapun yang berpuasa sunnah untuk sahur. Dan sahur itu juga disunnahkan untuk dilambatkan di akhir-akhir malam. Kira-kira waktunya adalah setengah jam atau 1 jam sebelum azan subuh. Wa ta'jilul fitri, dan sunnah juga untuk segera berbuka, takjil, ya, berbuka segera ketika sudah azan dikumandangkan. Wa ayyaftura 'alat tamri, dan sunnah juga untuk berbuka dengan tamar, yaitu kurma yang kering. Di sini perlu dijelaskan sebelum diakhiri, ada tiga hal yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah sahur. Sahur itu sangat dianjurkan karena dalam hadis yang lain Rasulullah juga pernah menyampaikan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena sahur itu berkah, dan di sana malaikat, ya, insyaallah banyak bersama orang-orang yang sahur mendoakan mereka, dan itu waktu yang ijabah tentunya, waktu untuk minta ampun, istighfar. Kemudian selanjutnya sahur juga disunahkan untuk sedikit mencicipi kurma, sebagaimana buka dengan kurma, sahur juga dengan kurma, sebagaimana juga yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Minimal kita sahur, ya, dengan air dan dengan kurma. Kemudian untuk memakan kurma dianjurkan kurma itu ganjil, bukan 2, bukan 4, bukan 5, bukan 2, bukan 4, bukan 6, bukan 8, bukan 10. Lebih baik makan 1 kurma daripada 2. Lebih baik makan kurma 3 daripada 4. Lebih baik makan kurma 5 atau 7 daripada 12 kurma. Karena hikmah dan rahasia makan kurma ganjil itu ada di sisi kesehatan. Ya, insyaallah para pakar kesehatan pasti tahu kenapa kurma yang ganjil itu lebih bermanfaat untuk darah daripada genap. Begitu hebatnya apa yang dilakukan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW, sampai jumlah kurma yang dikit, yang ganjil pun itu rupanya ada rahasianya. Kemudian yang kedua adalah kita dianjurkan untuk, ya, berbuka puasa, yaitu segera atau tidak dilambat-lambatkan, dan juga sunnah memakan kurma atau yang manis, yang alami, dan air. Setelah itu baru dianjurkan sholat maghrib lalu makan yang lainnya. Itu lebih afdal, lebih baik secara kesehatan daripada semuanya dimakan baru sholat. Yang terakhir, wa ayyaftura 'alat tamri, tadi sudah dijelaskan, ya, hendaklah dia berbuka dengan kurma. Dan adapun jenis kurma yang sering dipakai yang sering dimakan, dikonsumsi oleh Rasulullah SAW adalah namanya rutab. Jika ada. Rutab itu artinya adalah kurma yang basah, kurma yang masih segar, kurma yang tidak kering,
kurma yang baru diambil, dipanen, belum dikeringkan, itu lebih afdal untuk berbuka. Untuk berbuka lebih afdal, lebih cepat penyerapannya untuk ke saraf dan darah kita, kecuali jika tidak ada. Adapun untuk sahur bukan rutab. Untuk sahur lebih afdal tamar. Tamar adalah jenis kurma yang kering, dan insya Allah ini banyak kita bisa dapatkan. Demikian yang dapat disampaikan dalam tausiah yang singkat ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.